Bab 1156. Charlie mundur 7 orang dengan telapak tangan, membuat 8 raja surgawi merasa heran. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai level luar biasa ini? Bahkan para master top di dunia ini tidak bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bagaimanapun, 8 raja surgawi bukanlah vegetarian. Jika mereka dan saudara-saudara bekerja sama, pengaruh mereka akan satu lebih besar dari 2. Namun meski begitu, total 8 raja surgawi tidak lebih dari pukulan dan telapak tangan oleh Charlie. Lin Yuan bangkit dengan susah payah dan berseru, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dari siapa Anda belajar?" Charlie mencibir dan berkata, "Saya tidak punya guru, dan saya belajar dari diri saya sendiri." "Kenapa, kamu tidak yakin?" Lin Yuan menelan ludahnya dan berkata dengan gugup, "Sajikan. Aku akan mengambilnya. Saya benar-benar menerimanya." "Tuan Wade, Anda adalah master teratas di dunia ini. Anda harus tahu bahwa seni bela diri tidak mudah untuk dilatih, jadi tolong lihat kami. Saudaraku, kami tahu kesalahan kami dan membuat koreksi, ampuni kami." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kau menyelamatkan hidupku secepat ini? Mengapa Anda tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas Anda?" Lin Yuan berkata dengan susah payah, "Saya tahu bahwa keterampilan saya tidak sebaik milik Anda, dan saya tidak ingin melakukan perjuangan yang tidak perlu. Saya hanya meminta Tuan Wade untuk mengangkat tangan." Charlie bertanya balik, "Kamu ingin membunuhku ketika kamu datang, tapi kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Tolong mohon untuk mengangkat tangan saya. Apakah dunia ini begitu indah? Itu karena saya tidak mampu Anda. Aku memohon padamu untuk tidak membunuhku. Apakah kamu setuju?" Ekspresi Lin Yuan jelek, dia tahu Charlie tidak bisa melepaskannya begitu saja. Jadi dia segera berlutut dan berkata kepada Charlie, "Emer menyeberang. Jika Anda bersedia untuk mengangkat tangan mulia Anda, 8 saudara saya akan menghormati Anda dalam kehidupan ini dan mendengarkan perintah Anda." Charlie tersenyum main-main, menatapnya dan bertanya, "Apa? Sekarang kembali? Lalu bagaimana Anda kembali ke kehidupan Tuan Wu?" Lin Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk hidup. Saya tahu bahwa Tuan Wade memiliki kekuatan magis yang besar, dan bersedia meninggalkan kegelapan dan memancarkan cahaya, dan mengikuti Tuan Wade sepanjang hidup saya." Charlie mengangguk acuh tak acuh. Dia perlahan berjalan menuju Lin Yuan dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Melihatnya semakin dekat, Lin Yuan dengan gugup berkata kepada para junior, "Cepat! Berlututlah dan sembahlah Tuan Wade." Akibatnya, 8 Raja Langit Agung bangkit satu demi satu dan membungkuk kepada Charlie. Bahkan tangan besi yang lengan kanannya telah dihapus, berlutut di tanah dan bersujud. Dan Lin Yuan, pada saat ini, menarik tangan kirinya ke lengan bajunya dan memegang belati di tangannya dengan tenang. Belati ini panjangnya hanya seikat, dan masuk akal bahwa itu tidak terlalu mematikan, terutama untuk Tuan. Namun, belati Lin Yuan berasal dari sumber yang luar biasa. Dia tidak hanya melembutkan bilahnya dengan zat yang sangat beracun, tetapi juga mengoleskan sedikit bubuk radioaktif pada bilahnya. Serbuk radioaktif dalam jumlah kecil ini tidak menyebabkan banyak radiasi bagi manusia jika tidak terkena, tetapi begitu terkena bubuk radioaktif ini dan luka masuk ke dalam tubuh tidak akan sembuh dalam waktu yang lama. Itu juga merupakan langkah pamungkas yang telah disembunyikan Lin Yuan selama bertahun-tahun. Kecuali juniornya, semua orang yang telah melihat belati ini sudah mati. Charlie menghapus lengan kanannya, kebencian ini tidak dibagikan. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk tunduk sama sekali pada Charlie. Alasan mengatakan ini hanya karena dia masih muda, dan menebak bahwa dia tidak memiliki pengalaman di dunia, dan siap meyakinkan dia untuk menstabilkannya terlebih dahulu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang dengan stigma. Berjuang untuk satu pukulan. Bab 1157. Meskipun Charlie masih muda, dia tidak merasa terkejut. Lin Yuan mengira dia telah menipunya, tetapi sebenarnya dia telah menjaga ke-8 orang ini dari awal sampai akhir. Karena, bagi Charlie, dia bahkan belum siap menaklukkan 8 orang ini untuk kepentingannya sendiri. Adapun alasannya, hanya saja mereka tidak memandang rendah orang-orang ini. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika Anda benar-benar menghormatinya, apa yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda sendiri? Tidak lebih dari 8 anjing dengan gigi tajam. Charlie tidak mencari anjing seperti itu.
Namun, dengan senyum main-main di wajahnya, dia berjalan di depan 8 raja surgawi. Apakah kamu benar-benar ingin menghormatiku saat kamu menunggu? Lin Yuan memimpin, dan 8 orang berteriak serempak, kami ingin sujud kepada Tuan Wade selama sisa hidup kami. Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum ringan, jika aku tidak mengizinkanmu beribadah, apa yang harus kamu lakukan? Ini. Lin Yuan dan yang lainnya tercengang, tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan memberikan jawaban seperti itu. Jangan biarkan aku beribadah? Apakah kamu bertingkah seperti itu? Lin Yuan berpikir sendiri bahwa dia siap menyerang Charlie. Jadi dia berlutut dan berjalan ke depan, merangkak sampai ke kaki Charlie, menundukkan kepala di bawah kakinya, dan tersedak dengan mulutnya, Mr. Wade, saya tidak pernah melayani siapapun dalam hidup ini. Anda adalah satu-satunya yang bisa saya kagumi dari lubuk hati saya. Iya. Tolong tunjukkan kasih sayang Anda dan beri saya dan junior saya kesempatan untuk membebani Anda. Meskipun saudara-saudara kita puluhan ribu mil lebih buruk dari Anda, mereka masih ada di dunia ini. Bisa dianggap sebagai master, tolong jangan membenci kami, Tuan Wade. Charlie mencibir, setelah membebani saya, ujiannya bukanlah kekuatannya, tetapi tingkat karakternya. Untuk seseorang dengan karakter yang buruk, tidak akan pernah ada kesempatan denganku. Setelah itu, dia melihat ke arah Lin Yuan dan berkata dengan dingin, lihat dirimu, dengan gigi yang menonjol, lidah yang panjang, dan tulang pipi yang tidak berdaging dan tajam. Sekilas, itu adalah wajah paling khas dari seorang penjahat. Orang sepertimu adalah adik laki-laki, kamu tidak ingin menghadapi ibu? Lin Yuan tidak menyangka bahwa dia akan berlutut dan bersujud kepada Charlie. Orang ini bahkan mengejek dan mengejeknya, yang benar-benar mengerikan. Pada titik ini, ketika dia melihat ekspresi arogan Charlie dan tangannya di belakangnya, dia tahu bahwa dia punya kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Jadi dia tiba-tiba menyerang Charlie, memperlihatkan belati hitam tajam di tangan kirinya, dan langsung menuju ke kaki Charlie. Charlie menatapnya dengan cibiran di wajahnya, tanpa mengelak, dan berdiri tak bergerak dan berkata, ayo, aku akan berdiri diam dan membiarkanmu menyodok. Lin Yuan tidak menyangka Charlie telah mengetahuinya, dan dia tidak berharap anak ini diremehkan sehingga dia bahkan tidak menghindar. Jika bubuk yang sangat beracun dan radioaktif dioleskan pada bilah ini, jika menempel di kulit, dia pasti akan mati. Tampaknya bagaimanapun, anak ini tidak berpengalaman di arena, dan sangat disayangkan. Jadi dia tersenyum muram, dan berkata dengan dingin, nak, cabut lengan kananku, dan katakan bahwa wajahku seperti penjahat, dan hari ini aku akan membiarkanmu mengambil hidupmu untuk meminta maaf. Lagi pula, pedang itu digerakkan untuk menembus Charlie. Tetapi sesuatu yang aneh segera terjadi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika pedangnya kurang dari 1 mm dari kaki Charlie, sepertinya telah menyentuh dinding yang tak terlihat. Bahkan jika dia menghabiskan semua energinya, dia tidak bisa membuat pedangnya bergerak maju. Apa yang terjadi di sini? Bab 1158. Lin Yuan tidak bisa mengerti, Charlie jelas tidak mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, jadi mengapa dia tidak bisa menusuknya? Kekuatan apa yang secara tidak terlihat menghalangi dia? Sebagai seorang seniman bela diri, dia telah berlatih seni bela diri secara ekstrim, tetapi mereka tidak mengerti apa itu kekuatan sihir yang sebenarnya. Bagaimana dia tahu bahwa masih ada jenis kekuatan di dunia ini yang dapat dipancarkan tanpa tubuh? Kekuatan semacam ini adalah energi spiritual. Seolah-olah Oroz Hill adalah ahli metafisika, yang mengetahui teknik Gumiao dan dapat mengendalikan cacing Gu, dia tidak tahu bahwa ada kekuatan magis lain di dunia ini yang dapat memanggil guntur langit. Oleh karena itu, bukanlah kekuatan untuk mengalahkan seseorang, tetapi kesombongan. Lin Yuan berpikir bahwa dia telah menemukan takdir Charlie, dan dia pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan. Ini adalah kesombongannya. Dan sekarang, dia harus membayar kesombongannya. Charlie mencibir, dengan lembut mengangkat kakinya, dan menginjak lengan kirinya di bawah kaki. Kemudian, jari-jari kaki Charlie sedikit lebih keras, dan lengan kiri Lin Yuan diremukkan langsung dari siku, dan lengan atas terhubung ke lengan bawah hanya dengan pakaian yang tersisa. Dia meratap kesakitan, dan buru-buru ingin mundur dan mundur. Dengan sedikit usaha, dia merobek bajunya. Kemudian melihat lagi, dan menemukan bahwa lengan bawah dan tangan kirinya ada di sisi lain kaki Charlie. Charlie menatapnya dan mencibir, dengan nama keluarga Fen, aku benar-benar tidak membuat kesalahan.
Anda adalah penjahat alami. Meninggalkanmu seperti ini hanya akan merugikan dunia. Lin Yuan gemetar ketakutan, dan kakinya tidak bisa membantu mundur, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan situasinya saat ini, dia sudah tidak dapat mundur. Kemana harus kembali? Tidak bisa lari, mobil tidak bisa mengemudi, dan dia tidak bisa terbang. Mungkin, biarkan juniornya menahan sebentar, mungkin dia bisa memenangkan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia berteriak, semua junior dan murid mendengarkan perintah. Yang saya tunggu hari ini adalah saat kritis hidup dan mati. Jika kita tidak bisa bekerja sama untuk menghukum pencuri anjing ini, kita akan mati di sini. Saya juga berharap bahwa semua junior akan bekerja keras. Cari jalan keluar. Ketika 7 lainnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menyusut. Mereka juga sangat jelas bahwa pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Jadi semua orang bangkit dan bergegas menuju Charlie dengan putus asa. Saat ini, Lin Yuan terus mundur, lalu berbalik untuk melarikan diri. Charlie baru saja menendang seseorang menjauh, dan langsung melihat Lin Yuan ingin melarikan diri, ia meraih orang di depannya dengan satu tangan, dan melemparkannya ke arah Lin Yuan. Itu adalah adik laki-laki ketiga Lin Yuan yang diusir oleh Charlie. Ketiga junior ini telah berlatih keterampilan kepala besi selama bertahun-tahun, dan kepala botak mereka sekeras besi. Pada saat ini, seluruh kepalanya menghadap ke pinggang Lin Yuan, seperti bola meriam yang keluar dari ruangan, langsung keluar. Segera setelah itu, kepala besinya menghantam pinggang belakang Lin Yuan. Hanya dengan satu klik, tulang belakang Lin Yuan dipukul oleh kepala saudara laki-laki junior ketiga dan pecah menjadi 2. Saat Lin Yuan jatuh ke tanah, tubuh bagian bawahnya sama sekali tidak sadar. Menggunakan sisa lengan atas dari lengan kirinya, dia berbalik dengan susah payah dan melihat ke arah adik junior ketiga yang malang itu, berseru dengan marah, "Tiga adik laki-laki, kamu menyerang saya di belakang punggung saya." Saudara muda ketiga berburu meratap, "Kakak, saya tidak ingin menyelinap menyerang Anda, saya dilempar oleh anak itu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tersadar dan berkata dengan marah, "Kakak, bukankah kau membiarkan kami pergi keluar untuk mencari jalan keluar? Lalu mengapa Anda membelakangi kami? Apakah kamu mencoba melarikan diri?" Bab 1159. Lin Yuan tidak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh kakak muda ketiga. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia tidak berharap untuk melarikan diri dalam situasi seperti itu. Tidak hanya dia tidak melarikan diri, tetapi juga dipukul dengan sangat parah. Dia memandangi kakak muda ketiga kesakitan, dan berkata, "Di mana saya akan melarikan diri, saya hanya ingin membunuh karabin untuk Wade itu." Saudara muda ketiga bukanlah orang bodoh. Dia menatap Lin Yuan dengan marah, dan meraung, "Apa menurutmu aku bodoh? Kamu tidak punya tangan, apa yang akan kamu lakukan untuk membunuh karabin untuk Wade?" Lin Yuan memarahi dengan marah, "Bagaimana Anda berbicara dengan kakak? Apakah Anda ingin memberontak?" Junior ketiga bergegas menggigit telinganya, dan mengutuk, "Kakak senior, sebenarnya ingin kami lari untukmu sampai mati, dan aku akan memotong rahmatmu mulai sekarang." Lin Yuan berteriak saat dia digigit. Tapi saat ini, dia masih master. Dengan tangannya dihapuskan dan anggota tubuh bagian bawahnya lumpuh, dia sekarang menjadi cacat standar. Jadi saat ini, telinganya digigit oleh saudara laki-laki junior ketiga, dan dia patah hati tetapi tidak mungkin. Dia hanya bisa mengom histeris, "Kamu bastard, biarkan aku pergi cepat, apa menurutmu aku ingin lari? Bukankah aku ingin meninggalkan benih untuk 8 saudara kita?" Kakak muda ketiga bertanya dengan marah, "Jangan tinggalkan sisa tanganmu sebagai limbah jika meninggalkan benih. Apakah tidak apa-apa meninggalkan saya?" Lin Yuan digigit dan berteriak, "Kamu bastard, sekarang kamu masih mengatakan siapa yang harus dijaga? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Adik laki-laki ketiga berkata dengan marah, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa lari?" Pada saat ini, suara dingin Charlie terdengar, "Kamu harus mendengarkan kakakmu. Kakak senior Anda benar. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali, tidak ada dari Anda yang dapat melarikan diri." Saudara muda ketiga membuka mulutnya tanpa sadar dan mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie. Saat ini Charlie sudah mendatangi mereka berdua. Dan 6 orang lainnya dari 8 Raja Surgawi semuanya berada di tanah dan melolong. Ternyata pada saat kakak senior mereka saling mencubit, Charlie sudah menghapuskan kakak senior mereka yang lain. Lin Yuan memucat ketakutan, dan berteriak, "Mr. Wade, saya sudah lumpuh,
kasihanilah saya dan berikan saya nyawa seekor anjing. Charlie tersenyum dan berkata, Anda menyerang saya sekarang dengan niat mengambil hidup saya. Anda benar-benar ingin saya mengampuni Anda sekarang. Apakah saya seperti pengganggu? Lin Yuan meraung keras dan berkata, Tuan Wade, Anda adalah master sejati, dan master sejati pasti tidak sepengetahuan saya. Anda melihat bahwa saya telah mencapai titik di mana saya sekarang, jadi tolong angkat tangan Anda dan biarkan saya pergi. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Lin Yuan, sejak saudara-saudaramu naik pesawat ke Gunung Changbai, tujuan seumur hidupmu telah ditentukan. Bagaimanapun, dia menunjuk ke sekitar pegunungan Changbai dan berkata sambil tersenyum, tidakkah menurutmu Gunung Changbai adalah harta pertanda geomantik? Tidakkah menurutmu merupakan berkah bisa mati di sini dan tidur di sini? Tidak. Saya tidak berpikir. Air mata dan ingus Lin Yuan mengalir, Tuan Wade, saya belum cukup hidup, saya benar-benar tidak ingin mati. Jika kau membunuhku seperti semut hanya akan mengotori tangan bangsawanmu, jadi maafkan aku. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak akan membunuhmu sendiri, karena kamu tidak layak. Setelah berbicara, Charlie melihat sekeliling selama seminggu dan mencibir, kalian 8 tidak layak aku membunuhmu secara pribadi. 8 Raja Surgawi semuanya ngeri. Semua orang bertanya pada diri sendiri pertanyaan di dalam hati mereka, Charlie hanya satu orang, tapi Charlie tidak akan membunuh mereka sendiri, jadi apa sebenarnya yang akan dilakukan Charlie pada mereka? Dengan kata lain, bagaimana Charlie ingin mereka mati? Charlie berdiri di tengah-tengah 8 orang itu, mengangkat tangannya, dan berteriak, Gunung Changbai adalah gunung suci, salju sepanjang tahun, suci dan tanpa celah. Kalian 8 orang kotor, bisa mati di sini, itu kamu yang berkultivasi selama 8 kehidupan. Setelah itu, Charlie berkata lagi, dan saya akan mengirimkan pemakaman suci hari ini. Biarkan mayat kotomu tidur di salju putih. Semua orang di 8 Raja Surgawi Agung gemetar ketakutan, mereka masih tidak mengerti, masih tidak tahu bagaimana Charlie akan membunuh mereka. Charlie memandang semua orang dengan belas kasihan saat ini, dan berkata sambil tersenyum, kalian semua adalah milik saudara, bahkan jika kalian melakukan kejahatan, kalian akan melakukannya bersama-sama. Saat kau mati, kau bisa mati bersama, dan kau bisa dihitung sebagai rekan di jalan kematian. Bab 1160. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada 8 orang itu dan tersenyum, kakak senior Anda sudah tidak bisa bergerak, jadi tolong bekerja keras agar orang lain lebih dekat dengannya. Jika Anda ingin mati bersama, maka peluk saja sebelum Anda mati. Jika Anda tidak ingin mati bersama, Anda bisa menyebar lebih jauh. Aku akan memberimu menit terakhir untuk bersiap. Ketika 8 Raja Langit Agung mendengar ini, mereka putus asa, tetapi pada saat yang sama mereka benar-benar tidak mau. Mereka berjalan sendirian di jalan kematian. Jadi Lian, tangan besi pertama yang digulingkan, berjuang untuk berdiri, menyeret tubuhnya yang terluka parah, perlahan-lahan datang ke Lin Yuan dan duduk. Saat dia duduk, dia menangis dengan sedihnya dan berkata, kakak telah mengenalmu dan 8 saudara laki-lakiku hari ini, lebih baik tidak memasuki dunia. Yang lain juga merangkak dengan susah payah saat ini. Ke-8 orang itu saling berpelukan erat, dan yang lainnya sudah memaafkan tindakan yang telah direncanakan Lin Yuan untuk melarikan diri sendiri. Karena kecuali untuk saat ini, kakak laki-laki mereka telah benar-benar merawat mereka selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, hari ini, 8 saudara senior semuanya akan mati di sini. Pada saat terakhir, prasangka apa yang tidak bisa mereka lepaskan? Melihat 8 orang yang saling berpelukan, Charlie mengangguk dan tersenyum dingin. Aku akan memberimu 8 bersaudara hari ini. Sebelum itu, lihat keajaiban yang nyata. Bagaimanapun, dia memegang Thundering Link dengan satu tangan ke langit. Guntur membuat seluruh tubuh bersinar dengan cahaya biru redup, yang tertegun. Saat ini, mereka hanya mendengar teriakan Charlie di antara dunia, Guntur. Ayolah. Dengan Guntur, langit malam yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan. Guntur yang hanya terjadi di musim panas berdering kencang di malam hari bersuhu minus puluhan derajat ini. Lin Yuan dan yang lainnya gemetar karena terkejut. Kekuatan magis apa ini? Bisakah langit ditarik dengan satu tangan? Segera setelah itu, mereka melihat kilatan guntur dan kilat besar di langit yang menghantamnya dengan sekali klik. Lin Yuan berteriak dengan seluruh kekuatannya, orang ini bisa memanggil guntur langit. Orang ini adalah dewa.
Orang ini adalah dewa. Begitu suara itu turun, petir besar itu bergemuruh, menutupi salju tebal sepanjang tahun di atas jalan pegunungan. Segera setelah itu, 10,000 ton salju mulai bergemuruh menuruni lereng bukit. Itu adalah longsoran salju. Selain itu, longsoran salju ini langsung menimpa Charlie dan 8 Raja Surgawi. 8 Raja Surgawi hampir pingsan karena ketakutan. Ishak, Orvel, Liang dan yang lainnya juga berteriak ketakutan. Emer menyeberang. Bahaya. Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan keras, tunggu, dengarkan baik-baik, akulah naga asli Charlie. Hari ini, saya mengambil hal-hal paling murni dari langit dan bumi, air dan tubuh kotor lainnya. Di kehidupan selanjutnya, terlahir kembali sebagai orang baik. Begitu suara itu turun, 10,000 ton salju turun, langsung menelannya, 8 Raja Surgawi, dan 2 kendaraan off-road. 10.000 ton salju mengalir ke lembah dalam satu tarikan napas. Ishak dan yang lainnya terkejut, dan setelah longsoran salju selesai, mereka melihat ke arah tempat awal Charlie berada. Di mana ada jalan pegunungan? Sisanya hanyalah salju. Dan 2 kendaraan off-road itu, dan semua orang, benar-benar lenyap. Pada saat ini, awan gelap yang awalnya tertutup rapat oleh Charlie telah menyebar, dan perut ikan putih telah muncul di cakrawala. Saat itu fajar. Mereka bertiga berteriak panik, Emer menyeberang. Tuan Wade. Saat fajar menyingsing di langit, cahaya pagi keemasan dari timur tumpah ke bumi, dan mereka bertiga tiba-tiba melihat bahwa seorang pria yang membiaskan cahaya keemasan keluar dari tumpukan salju yang runtuh. Pria itu tegap, lincah, dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Ini Charlie, T.N. Wade.